Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai inspirasi dan juga motivasi bersama para narasumber yang profesional dan juga handal. Inilah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali inspirasi dan juga motivasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas topik mengenai membangun mindset pemenang. Nah, di studio sudah hadir pembicara yang luar biasa hebat. Beliau merupakan public speaker. Beliau juga merupakan penulis buku dan juga content creator. Langsung saja, inilah dia, Coach Muklis Anwar. Hai Coach Muklis. Halo Patricia, apa kabar? Wah, sama nih. Baik, Coach Muklis gimana? Kabar baik selalu. Sehat ya? Sehat selalu, semangat selalu, ya kan? Menginspirasi selalu, ya kan? Kita kan selalu berharap kehadiran kita itu menginspirasi ya. Benar, kayak topik kita ya hari ini ya. Kesibukannya apa nih, Coach? Masih sama lah, kita kan sesama coach ya kan? Jadi tetap ngajar sebagai public speaker, mengisi materi-materi mengisi acara-acara undangan sebagai pembicara, baik tentang komunikasi maupun juga tentang motivasi. Kalau saya sih lebih banyak di kementerian, perusahaan juga ada beberapa. Tapi nggak tahu ya, mungkin teman-teman di kementerian lebih senang sama saya kali ya. Terus juga sekarang seperti biasa, karena sekarang udah zaman serba digital, menyibukkan diri untuk menjadi seorang content creator. Karena saya berharap apa yang saya sampaikan, meskipun saya udah nggak ada nanti, tetap ada yang bisa menginspirasi mereka lewat kata-kata atau lewat pesan-pesan yang saya buat di konten itu. Wah, luar gitu, biasa. Patricia. Sejak kapan sih memulai karir Coach? Tuh, sudah berapa tahun sih? Kalau karir tuh udah lama banget sih sebenarnya ya. Cuman kalau yang serius-seriusnya kan pada mungkin 10 tahun terakhir. Sebenarnya 20 tahun, sekitar 20 tahun lah berkarir sebagai pembicara. 10 tahun belakangan ini baru lebih serius, karena ternyata menjadi pembicara itu punya manfaat luar biasa ya. Kita sendiri belajar dan juga kita bisa berbagi kepada orang lain. Apalagi ada kesempatan nulis buku juga kan. Akhirnya saya, karena ada teman-teman yang menyarankan, bagusnya punya buku juga tuh sebagai seorang pembicara. Akhirnya saya nulis buku juga, Patricia. Salah satu judulnya apa? The Art of Communication. Oke. Saya harus baca sama itu satu ya. lagi The Happiness Mindset. Baca dong. Oke. The Happiness Mindset. Apalagi sesuai hari ini topik ini. Gitu dia, itu makanya. dia langsung dari pakarnya nih, pakar mindset ya, Coach Muklis Anwar. Kita membahas tentang mindset pemenang. Sebelum mengulik tentang mindset pemenang, apa sih bedanya mindset pemenang dengan mindset yang mungkin selama ini kita ketahui untuk diri kita sendiri? Apa bedanya sih, Coach? Betul. Jadi mindset itu kan sebenarnya pola pikir kita ya, bagaimana cara kita memandang kehidupan kita, dan akhirnya kita berperilaku, menilai sesuatu, bertindak berdasarkan pola pikir itu. Nah, kalau konteksnya kepada pemenang, hidup ini kan kompetisi. Tanpa kita sadar kita ini berkompetisi loh. Orang bekerja kan dia ingin tampil menjadi yang terbaik. Apalagi dalam olahraga, pasti kan kompetisi. Dalam hidup juga kompetisi. Setiap orang itu ingin lebih bahagia, lebih baik hidupnya dari hari-hari kemarin. Mungkin lawannya, kompetitornya bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Dirinya yang kemarin. Hari ini saya bahagia, saya harus berjuang supaya menjadi pemenang, lebih bahagia lagi di masa yang akan datang. Nah, orang-orang yang membangun mindset sebagai pemenang ini, dia pasti punya gaya hidup, cara bicara, cara merespon yang berbeda dengan orang-orang yang tidak punya mindset sebagai pemenang, gitu Patricia. Kita bisa lihat sangat jelas itu, sangat mudah untuk melihat nih orang punya mindset pemenang nih. Cara dia merespon kepada orang, cara dia merespon kepada lingkungan, cara dia merespon kepada keadaan yang dia hadapi. Itu sangat berbeda. Jadi sebenarnya mindset pemenang ini hanya untuk bahasanya para atlet, apakah hanya untuk para peserta lomba,
Atau bahkan sebenarnya mindset pemenang itu bisa tumbuh dari diri kita sendiri dan semuanya nggak tercakup dalam seperti itu. Betul. Bagi orang siapapun orang-orang yang hidup ingin menjadi seorang pemenang dalam hidup, Ya. bukan cuma dalam lomba, dia harus tahu dan memiliki mindset sebagai seorang pemenang. Ya, karena hidup itu kita berlomba ya. Berlomba-lomba, apalagi berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kesuksesan, kan itu bagus. Karena kalau kita punya mindset pemenang, Ya. kita punya mindset sebagai orang-orang yang berprestasi, Ya. kan kita bisa bantu orang lain. Oke. Nggak mungkin orang kalah bantu orang lain, dia sendiri kalah, dia nggak bisa bantu dirinya, apalagi mau bantu orang lain, ya nggak? Ya. Jadilah pemenang. Jadi sebenarnya pengaruh mindsetnya ini seberapa besar sih berdampaknya untuk si Wah, personalnya? luar biasa. Ini sangat luar biasa. Karena kita lihat begini, banyak orang yang saat ini kehidupannya itu kan bisa kita lihat ya dalam kehidupan, kenyataan hidup. Ada orang yang kita lihat 5 tahun yang lalu sampai hari ini hidupnya susah, menderita. Kalau kita ketemu ngeluh aja isinya, ya kan? Ada orang yang 5 tahun yang lalu kita ketemu sampai hari ini dia semakin berprestasi. Orang semakin kenal dia semakin berprestasi, dia makin memberikan kebergunaan bagi orang lain. Semakin meningkat Meningkatlah. Perubahannya luar biasa. Ya. Nah, itu kan apa? Itu karena mindset pemenang yang kuat dalam dirinya. Bayangin, itu kan pengaruhnya luar biasa. Mau nggak kita hidup dalam derita terus menerus 10 tahun ke depan masih gitu-gitu? Nggak bisa. Mindset itu harus dirubah. Mindset harus dirubah. Mindset pemenang. Jangan mau kalah dengan hidup ini. Hidup ini susah, kita lebih hebat dari segala kesusahan hidup. Oke. Jadi mindset pemenang ini ada tips atau caranya bagaimana kita bisa mencapai pemikiran kita bahwa kita harus dalam pertarungan ini bahasanya ya, pertarungan hidup ini sekarang berlomba-lomba untuk menjadi. Apakah ada caranya? Ya, Coach? betul sekali. Jadi kita harus tahu dulu di mana kita berada sekarang. Ya. Kualitas diri kita hari ini, value kita hari ini seperti apa? Katakanlah misalnya kalau kita menilai 5 misalnya. Oh, berarti kan kita ingin harus menjadi lebih baik nih 8 atau 9 ya kan. Caranya begitu, kita harus tahu dulu kalau kita merasa saya masih kurang, maka dari situ akan ada dorongan. Jadi kita harus membuat indikatornya. Iya. Tahu dulu di mana kita berdiri dan kemana kita akan menuju. Nah, setelah itu nanti kan ada strategi-strateginya untuk sampai ke sana gitu kan. Merubah diri, berteman dengan orang-orang yang hebat. Terus membangun kesadaran dari diri, banyak baca, banyak informasi-informasi yang mendukung untuk kemajuan itu. Jadi jangan sampai kita menghabiskan waktu scrolling sesuatu yang nggak membangun. Nggak menambah pengetahuan, nggak bikin kita makin pinter, nggak bikin kita makin kaya, nggak bikin kita makin cuan, nggak bikin kita makin berprestasi. Buat apa gitu, wasting so much time untuk sesuatu yang nggak berguna. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya mindset pemenang. Jadi sangat berdampak, sangat besar sekali ya Coach ya. Sangat berdampak. Jadi apakah mindset pemenang ini juga berpengaruh bagi orang yang merasa gagal dalam hidupnya, merasa pada saat di titik terendah kehidupannya, apakah perlu juga untuk memiliki mindset pemenang? Justru itu. Kalau dia tidak begitu, dia akan terus-terusan begitu. Saya ingat dulu benar-benar pengalaman ya, mungkin agak cerita-cerita pengalaman pribadi dulu ya. Mana hidup susah, menderita, apalagi saya rantau ya. Rantauan di Jakarta, di ibu kota gitu. Kita hidup itu susah. Kalau kita merasa aduh saya nggak bisa apa-apa karena saya kan cuma perantau. Aduh saya nggak bisa apa-apa karena saya kan cuma orang dari kampung, tinggal di kota besar. Apalah kami ini. Perkataan itu yang membuat nggak maju-maju. Bertahun-tahun hidup saya ngomong gitu terus, saya pertahankan mindset itu, maka hidup saya menderita terus. Sampai suatu saat saya tonton satu video. Tonton satu video, saya merasa ini orang kok hebat. Dia nasibnya hampir sama dengan saya, tapi dia bisa kok berubah. Akhirnya saya tonton terus video itu. Saya nggak pernah nonton yang lain kecuali video dia. Karena saya ingin paling nggak seperti dia, karena startnya sama, hidupnya susah. Dan saya lakukan itu. Nggak lama kok, kalau kita benar-benar mau, hidup itu berubah. Berubah, hidup itu jadi lebih baik. Saya merasa bahwa siapapun saya, meskipun saya hanya orang rantau, orang kampung yang datang ke Jakarta, kalau orang Jakarta bisa, saya juga bisa gitu. Mereka bisa hebat, saya juga bisa hebat. Mereka bisa jadi pembicara, saya juga bisa jadi pembicara. Itu yang saya kuatkan gitu.
Tapi bagaimana cara kita memiliki mental percaya diri seperti itu, Coach? Kadang kita merasa bahwa ya itu tadi, merasa kecil. Itu tadi karena saya justru merasa nggak suka dengan keadaan itu. Iya. Saya harus keluar dari keadaan ini. Iya. Tapi ada orang yang suka sekali menderita loh, Patricia. Oh iya? Ada. Oke. Buktinya dia menderita dan dia nggak mau keluar dari situ. Bayangkan, rasa menderita aja bisa jadi zona nyaman bagi banyak orang. Bayangin coba. Kalau saya nggak bisa, saya bilang kalau saya begini hidup susah. Terus gimana? Nggak mungkin. Sementara anak-anak saya makin besar kan perlu biaya. Enggak, saya harus keluar dari sini. Saya harus jadi orang yang bisa berbuat lebih baik untuk keluarga dan bantu orang lain. Jadi kita harus menentukan tujuan kita ke depan dong, Coach. Tentukan tujuan dan yakin harus bisa. Makanya ada istilah triple C's. Confidence, komitmen, konsisten. Itu hebat itu. Kalau nggak punya confidence nggak bisa jadi. Dia akan gitu-gitu aja. Akan begitu-gitu aja. Sampai tujuannya kapanpun. juga harus sangat jelas. Iya. Contoh misalnya menjadi seorang inspirator. Betul. Inspirator di bidang apa, ya Betul. kan? Terus targetnya kemana? Harus jelas, betul begitu ya, Coach ya. Betul, Seperti ya. Coach nih sudah hadir di Inspirakes ya kan, memberikan inspirasi yang luar biasa sampai saya berdampak positive vibes nih ya. Betul. Coach, Ya. sebelum kita bahas tentang mindset yang baik tadi, tentang mindset pemenang ya, kita harus rehat sejenak karena saya masih memberikan pertanyaan yang luar biasa nanti pastinya di segmen berikutnya. Untuk itu kita harus rehat sejenak ya, Coach ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Masih bersama dengan Coach Muklis yang membahas tentang mindset pemenang. Nah, kalau membahas tentang mindset pemenang, Coach, pasti ada yang membahas tentang gagal dan tidak gagal, atau sukses atau tidak sukses. Menurut Coach, butuhkah mindset pemenang itu untuk mencapai kesuksesan? Ya, jadi rasanya nggak ada orang yang nggak pernah gagal. Cuman yang membedakan adalah ada yang gagal dan menyerah, ada yang gagal tapi tetap bangkit dan terus berjuang. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Makanya sekarang ini kita lihat ada orang-orang yang punya fixed mindset. Dia merasa, aduh saya udah nggak bisa, saya udah mentok, saya udah berusaha loh, saya udah luar biasa nih berusaha. Tapi ya dia udah merasa dia sendiri membatasi dirinya, akhirnya dia nggak jadi apa-apa. Saya punya banyak pengalaman ya, termasuk beberapa kawan-kawan yang saya lihat, mereka itu adalah orang-orang yang punya bakat bagus, punya bakat istimewa, katakanlah bakat seni musik lah. Tapi mereka itu tidak jadi apa-apa menurut saya ya, ini ukuran saya. Karena katakan ukuran sukses itu ya seperti yang bisa kita lihat lah. Dia bisa tampil di mana-mana, orang memperhitungkan dia, orang siap membayar dia. Dan kawan saya ini ada banyak orang yang saya lihat begitu-begitu aja. Kenapa? Karena dia membatasi dirinya. Misalnya begini, dia merasa kami kan cuman pemusik daerah. Ya begitu mengatakan pemusik daerah, maka levelmu hanya akan jadi pemusik daerah. Di situ aja. Waduh, nggak bisa kita bersaing dengan pemusik-pemusik hebat. Ya emang kenapa nggak bisa? Pasti bisa lah. Terus dia menaruh standar yang terlalu rendah gitu loh. Ini penting ini, orang-orang yang menaruh standar terlalu rendah bagi dirinya. Contohnya misalnya kita kan, kalau kita misalnya jadi pembicara pasti kita menaruh diri standar misalnya jadi, saya ingin jadi pembicara nomor 1 di Indonesia, ya kan? Itu bukan sombong, bukan apa, itu cita-cita. Harus berani mengatakan itu. Kalau gak mungkin lah saya ini, saya paling seputar pondok cabe aja. Dia udah merendahkan dirinya. Kenapa sih takut untuk membuat standar yang tinggi? Berarti harus memasang standar yang tinggi, boleh dan harus bermimpi yang besar. Mimpi besar. Justru dengan makin mimpi besar itu akan ada upaya effort yang bukan sekedar effort ya, tapi ada segala macam pertolongan yang akan datang dari arah yang kita tidak sangka-sangka, yang akan mendukung kita untuk sampai ke sana. Tapi cita-citanya besar dulu. Kalau nggak besar nggak bisa. Nggak bisa, dia nggak jadi apa-apa. Sampai bertahun-tahun dia akan gitu-gitu aja.
Jadi akan begitu-gitu aja. Akan begitu-begitu aja. Padahal dia bisa maju loh. Mungkin dia punya bakat yang lebih hebat dari juara satu idol misalnya. Idol apalah gitu kan. Yang orang berprestasi sekarang. Tapi karena dia tidak pernah mau dia selalu mengecilkan dirinya. Apalah saya ini. Hanya rengginang, apa sih bahasa orang itu? Serpihan ya. Serpihan, ya. Hanya remahan rengginang. Dia meletakkan dirinya, kualitas dirinya begitu rendah, akhirnya dia jadi seperti apa yang dia pikirkan. Oke. Berpikir saya adalah pemenang, maka akan ada sejuta cara untuk kita jadi pemenang. Apakah itu menjadikan gini? Kalau kita bisa berpikir bahwa mindset pemenang itu adalah hal yang sungguh penting bagi kehidupan kita. Jika pemikiran kita mengenai mindset pemenang itu berlebihan, apakah ada dampak negatifnya, Coach? Sehingga membuat kita menjadi sombong, angkuh, belagu. Bisa seperti itu, Coach? Bisa terjadi. Bisa terjadi karena konteksnya adalah dia sudah sampai kepada apa yang dia tuju untuk menjadi seorang pemenang, ya kan. Nah, di situ lagi makanya perlu lagi mindset bahwa seorang pemenang sesungguhnya adalah orang yang bukan untuk menyombongkan diri. Justru begitu dia jadi pemenang, dia harus melahirkan pemenang-pemenang yang lain, ya kan. Berbagi, share kepada orang lain. Jadi pasang target tinggi itu nggak ada yang salah sebenarnya. Jangan mau jangan mau merendahkan diri. Makanya saya sering bilang, bukan cuma saya, banyak orang bilang ya bahwa sebenarnya kita itu jauh lebih hebat dari yang kita kira. Kita pikir kita cuma bisa A, enggak, kita bisa A+++++. A pangkat 10, A pangkat 100. Banyak yang kita bisa kalau kita mau sungguh-sungguh membangun mental pemenang. Makanya hati-hati bergaul dengan orang-orang yang mediocre, orang-orang yang menengah, maka kita akan jadi kualitas biasa-biasa saja. Karena lingkungan sangat berpengaruh. Makanya seperti yang di kesempatan lain saya juga bilang bahwa kalau menonton video, nontonlah para pemenang. Tonton video inspirasi, Inspiracast. Seperti program hari ini. Di situ ada orang-orang yang sudah mencapai tahapan yang sangat diimpikan orang, begitu. Iya kan? Kita nonton orang-orang berprestasi, orang-orang yang bagus, orang-orang yang menjadi idola kita. Usahakan idola kita itu jadi kompetitor kita loh. Ya. Asik nggak kalau gitu? Iya dong. Iya kan? Selama ini saya mengidolakan Coach Patricia karena dia adalah seorang pembicara yang hebat. Saya bukan siapa-siapa. Saya akan berjuang suatu saat Coach Patricia adalah kompetitor saya. Berarti kan levelnya udah tinggi banget. Dari dia nggak merasa siapa-siapa, jadi selevel orang yang dia idolakan. Ya. Luar biasa sih itu ya. Pasang dulu cita-citanya. Nanti akan ada jalan. Jangan terlalu berpikir, aduh nggak mungkin, takut ini, takut itu. Saya kan cuman ini, nggak punya duit, nggak punya modal. Terlalu banyak alasan. Ciri manusia-manusia yang nggak bakalan sukses, yang nggak punya mental pemenang adalah sejuta alasan. Ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Ada aja alasan. Misalnya begini. Orang-orang yang pemenang itu, orang yang deluser dulu. Orang-orang deluser itu, orang-orang yang kalah itu adalah orang yang baru melakukan upaya seadanya, tapi dia sudah merasa pantas untuk berprestasi atau menang. Upayanya baru seadanya. Sementara para pemenang udah berjuang, berlatih luar biasa, sungguh-sungguh, tapi tetap merasa jangan-jangan masih kurang latihannya nih. Padahal dia udah sungguh-sungguh itu. Belajar mati-matian dengan cara yang benar, dengan metode yang benar, dengan orang yang tepat, tetap merasa jangan-jangan masih kurang latihannya. Berarti harus merasa tidak puas. Jangan pernah merasa puas. Iya. Terus semangat, maju terus. Jadi motivasi kan ya. Motivasi. Karena kalau dengan gampang puas, sudah cukup. Saya sudah merasa di zona yang oke, sudah capai. Berhenti lagi di fixed mindset. Saya udah di sini aja. Enggak, kamu bisa lebih. Kalau bisa lebih, kenapa harus di situ ya? Yes. Jangan sampai berpikiran yang fixed mindset tadi ya, Coach ya. Hanya berpikiran ya stuck di situ saja. Betul. Ya. Mungkin pencapaian Anda ya di situ saja. Betul. Dan nggak akan kemana-mana. Dan kita akan semakin ketinggalan. Contoh yang bisa saya lihat di generasi sekarang, kita mungkin dulunya belum punya gadget, belum punya yang namanya handphone. Lalu jika kita berpikiran mindsetnya ya udah saya nggak punya handphone, pasti sampai sekarang akan ketinggalan ya, Coach ya. Begitu juga dengan merek-merek yang lain ya, Coach ya, pasti ya. Betul. Akan ketinggalan. Itu kan udah bukti bahwa orang yang tidak pernah mau inovasi maju dia akan gitu. Dan orang-orang yang punya mindset pemenang itu mudah sekali tampak secara fisik itu
penting sekali, ini penting nih untuk saya sampaikan. Secara fisikal udah kelihatan, cara dia duduk, cara dia bicara, cara dia merespon, ya? Itu beda. Kalau orang yang punya mindset pemenang, dia melihat siapapun itu setara, dia tidak pernah merasa dirinya rendah. Jadi beda antara rendah diri dan rendah hati. Orang ini rendah diri, dia harusnya rendah hati, ya kan? Dia harusnya rendah hati, berdiri dengan percaya diri, bukan karena sombong, karena percaya diri. Kenapa saya percaya diri ngomong sama pejabat-pejabat hebat? Enggak, karena saya merasa kami sama-sama manusia. Cuman kebetulan dia pejabat, tapi saya juga manusia, saya juga punya keahlian. Kan kita bisa pede berhadapan dengan orang-orang lain, karena setiap orang punya keahliannya masing-masing. Betul. Dan kenali, kembali lagi kata coach kan, kenali diri sendiri, coach ya, betul ya. Sampai kita ketemu apa sih sebenarnya yang spesial dari diri kita, kembangkan itu. Orang yang paling rugi adalah orang yang punya bakat, tapi dia nggak hebat. Misalnya dia punya bakat nyanyi, tapi nggak jadi penyanyi yang hebat, itu rugi. Karena dia udah nggak dari nol, bakatnya udah ada, tinggal dikembangkan aja. Oke, jadi harus kenali diri sendiri, biar bakatnya bisa tumbuh dan berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Sangat betul. Seperti biasa, Coach Muklis, kita harus membagikan 3 tips buat pemirsa yang ada di rumah yang sudah menonton Inspiracast hari ini tentang mindset pemenang. 3 tips dari Coach Muklis Anwar kepada pemirsa. Yang pertama. Oke, yang pertama itu jadilah seseorang yang punya role model. Misalnya saya ingin jadi pembicara, kita harus punya role model. Siapa pembicara yang ingin kita tiru? Dan kita belajar dari dia, bagaimana dia berjuang sampai kepada tahap itu. Punya role model. Harus ada role model. Kita pengen jadi apa saja, harus ada role modelnya. Pengen jadi pengusaha, pengen jadi pembicara, pengen jadi atlet, pengen jadi apa saja, harus ada role model yang baik pastinya. Yang baik. Kita pelajari perjuangan dia untuk sampai, apakah dia pernah gagal? Oh, pernah gagal. Oh, berarti gagal nggak apa-apa. Buktinya orang hebat ini dia pernah gagal. Punya role model. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bantu orang lain untuk sukses. Kalau kita pengen hebat, jadi misalnya kita lagi belajar nih, misalnya ada orang yang pengen menjadi speaker, pembicara, ya kan? Di samping dia belajar, dia juga mengajarkan orang lain, bantu orang lain untuk sukses, untuk maju, maka kita juga akan maju. Jadi jangan berpikir hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk kesuksesan. Nanti jadinya seperti yang Patricia bilang tadi, akan jadi sombong, jadi angkuh, karena dia merasa, oh ini kan perjuangan saya. Enggak, jadilah orang itu yang bisa bangun sama-sama, membantu orang lain untuk sukses. Saling berkolaborasi. Sama-sama kita maju, pasti lebih cepat untuk sukses. Tips yang ketiga, Coach. Yang ketiga, kita boleh kalah, tapi jangan pernah menyerah. Widih. Jangan pernah menyerah. Coba gagal, hajar terus. Orang-orang sukses yang kita pernah tahu ya, siapa ya? Misalnya siapa ya? Tokoh-tokoh, misalnya siapa namanya, tempat wisata itu apa? Disney. Disney. Pernah gagal beberapa kali. Terus kemudian yang pengusaha dari Tiongkok ini siapa? Siapa namanya? Ayo siapa? Pernah ada proses gagal juga berarti ya? Gagal. Dia pengen jadi satpam, pengen jadi apa? Pengen kerja di satu perusahaan apa? Penjualan makanan cepat saji, itu gagal. Akhirnya sekarang dia jadi salah satu CEO yang paling hebat di dunia. Berkali-kali gagal. Luar biasa. Boleh quotes of the day-nya Coach Muklis untuk pemirsa yang ada di rumah secara singkat untuk pemirsa. Jadi quotes kita adalah, pemenang itu dia tidak pernah menyerah, dan orang yang menyerah, yakinlah pasti tidak pernah menang. Wow, luar biasa sekali, Coach Muklis. Thank you. Jangan pernah menyerah ya. Betul. Coach Muklis, terima kasih untuk sama-sama, segala inspirasi Patricia, yang sudah diberikan hari ini. Saya memiliki mindset pemenang yang luar biasa hari ini jadinya. Terasa banget aura pemenangnya. Oke, Coach Muklis nanti hadir lagi ya untuk memberikan inspirasi lainnya. Terima kasih Coach Muklis. Demikianlah pemirsa program Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi. Coach, terima kasih. Thank you. Sukses selalu. Sukses ya, terima kasih. Aura pemenangnya kuat nih. Luar biasa dari coachnya dong. Thank you. Terima kasih ya Coach. Sama-sama. Ya.